Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema tentang menasihati sesama saudara. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 3a dan ayat 15 sampai dengan 17. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua bab 5 ayat 19. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 hanya ada pada Injil Matius, di mana pada ayat ke-15 disampaikan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Yesus Kristus di dalam bacaan Injil pada hari ini memberikan 4 tahapan memberi teguran apabila ada saudara kita yang berbuat dosa dan salah. Selengkapnya silakan membaca dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kita diundang untuk saling menegur dan mengingatkan, karena kita semua mempunyai tanggung jawab satu terhadap yang lain. Kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa sesama yang berdosa dan bersalah kembali kepada kebersamaan dalam umat Allah Tritunggal Maha Kudus. Tentunya, teguran itu menjadi semakin indah kalau dilakukan melalui langkah-langkah yang manusiawi. Sahabat Kuntum yang terkasih, di dalam hidup sehari-hari, kita sering malah menjumpai ada orang-orang yang suka sekali membicarakan kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan dosa orang lain. Ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan,
mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip dan pergunjingan, sehingga orang yang berbuat dosa atau kesalahan tersebut menjadi sangat malu. Berhati-hatilah, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 6 ayat 38b. Tidak selayaknya kita menghakimi dan menyudutkan orang yang berbuat kesalahan atau dosa tersebut, tetapi sebaliknya kita harus berusaha agar ia tidak tenggelam dalam rasa bersalah namun mengalami pemulihan. Caranya, Alkitab pertama-tama menyatakan bahwa kita harus menegurnya di bawah 4 mata, di mana firman Yesus Kristus tidak menyuruh kita sebagai penyiar berita serta menjadikannya sebagai konsumsi publik, tetapi kita diperintahkan untuk menegur yang bersangkutan di bawah 4 mata, artinya tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Kita harus bersikap sportif dan kesatria untuk berani menegur yang bersangkutan, bukan memperbincangkannya di belakang. Sahabat Kuntum yang terkasih, banyak kegagalan dilakukan oleh orang percaya, yaitu menegur saudaranya di hadapan umum sehingga hal itu menimbulkan rasa malu dan sakit hati dalam diri yang bersangkutan. Bila kita berada di posisi yang salah, kita pun harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan, jangan lekas marah, dan jangan tersinggung bila ditegur. Andaikan ajaran firman ini dipraktekkan dengan baik dan benar, kita boleh percaya bahwa umat Allah Tritunggal Maha Kudus akan hidup dalam kerukunan dan penuh damai sejahtera tanpa ada dengki dan dendam. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Sahabat Kuntum yang terkasih, dibutuhkan hikmat dari Allah Tritunggal Maha Kudus untuk membereskan persoalan dosa dan kesalahan orang lain. Karena jika tidak, maka kita cenderung menyelesaikannya dengan akal manusia yang akhirnya berpotensi berdampak buruk bagi orang lain dan diri sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Dan bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.